Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sidik. Saya dari kelas SI 21B dengan NIM 21416257201085. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft Project dalam membuat perencanaan anggaran biaya yang akan kita kerjakan. Pada video kali ini dituju untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang matkul manajemen proyek sistem informasi dengan dosen pengampu Pak Sultan Faisal Mkom. Di sini saya sudah membuka aplikasi Microsoft Project-nya. Kita langsung saja buka blank project dan setelah kita membuka blank project ini kita harus mengatur date format date terlebih dahulu gitu. Di mana format date ini akan ada di dalam taskbar yang mana sebenarnya project. Kita akan mengatur project information-nya terlebih dahulu. Untuk project pada studi kasus kali ini kita akan mengambil dari tanggal sekarang yaitu tanggal 19 bulan Januari. Setelah kita mengatur project informasi, kita akan masuk ke dalam file option. Kita akan mengatur simbol mata uang, di mana simbol mata uang di sini itu masih menggunakan USD dan kita akan mengubahnya ke dalam IDR. IDR. Oke. Setelah itu kita juga harus mengatur schedule, yang dimana work di sini itu masih menggunakan per jam. Lalu kita akan ubah menjadi per days. Setelah semuanya selesai, kita akan menambahkan aktivitas di mana kita akan diisi oleh studi kasus yang akan saya ambil, yaitu pekerjaan dinding. Di mana pekerjaan dinding ini kan membutuhkan sub-sub aktivitas seperti pemasangan dinding bata merah, lalu ada plesteran halus, lalu ada pekerjaan acian, dan yang terakhir ada pengecatan. Untuk sub aktivitasnya ini kita harus melakukan indentaks, di mana indentaks ini berguna untuk membuat hierarki dalam penjadwalan jadwal proyek dan memindahkan tugas ke dalam tugas ringkasan, sementara outdentas ini digunakan untuk memindahkan tugas keluar gitu. Jadi untuk yang sub aktivitas ini kita akan menggunakan indentaks. Setelah itu kita akan mengatur durasi waktu pada pekerjaan dinding ini. Untuk pekerjaan dinding ini kita akan diberi waktu dalam 1 minggu. Dalam pemasangan dinding bata merah kita membutuhkan waktu 3 hari. Untuk plesteran halusnya itu kita membutuhkan waktu 2 hari. Pekerjaan acian itu 1 hari dan pengecatan dinding itu 1 hari. Kita otomatis auto schedule. Setelah kita melakukan penjadwalan pada setiap aktivitas, langkah selanjutnya adalah melakukan predecessor, di mana predecessor dalam Microsoft Project ini adalah untuk membuat tugas yang harus diselesaikan sebelum tugas lain yang dapat dimulai. Jadi misalkan untuk pemasangan dinding ini harus selesai ketika plesteran halus ini akan dilakukan. Jadi untuk predecessornya itu plesteran halus ini akan dikerjakan ketika pemasangan dinding bata merah ini dilakukan.
Begitupun selanjutnya. Jadi setelah predecessor ini ditambahkan, kita akan melihat bahwa grafiknya ini akan seperti ini. Jadi pemasangan dinding ini akan dilaksanakan ketika, jadi plesteran halus ini akan dilaksanakan ketika pemasangan dinding ini selesai. Setelah predecessor ini dilakukan, kita akan melakukan resource name, di mana resource name di sini itu untuk melakukan pendataan, yang dimana proyek yang akan dilakukan itu pasti membutuhkan sumber daya yang ada gitu, seperti tukang, mandor, ataupun material. Untuk menambahkan resource name di sini, kita akan melakukan resource sheet, di mana resource sheet ini bisa untuk menambahkan resource name. Setelah itu kita akan memasukkan sumber daya yang dibutuhkan pada proyek kali ini. Seperti misalkan kepala tukang, setelah kita memasukkan sumber daya yang ada, kita akan memasukkan material-material yang dibutuhkan, seperti bata merah, semen, dan pasir pasang. Untuk bata merah ini kita akan merubah tipenya itu ke dalam material, karena bata merah ini bukan termasuk ke dalam pekerja. Pada kolom material kita di sini akan memasukkan satuan material tersebut gitu. Jadi misalkan bata merah ini satuannya itu per buah. Untuk semen itu per kilo, dan untuk pasir itu per meter kubik. Pada kolom standar rate ini adalah biaya standar yang akan diberikan pada sumber daya yang ada gitu. Jadi standar rate untuk kepala tukang di sini itu berada di kisaran 180.000 per hari. Days. Untuk tukang, untuk standar tukang di sini itu berada di kisaran 150.000 per hari. Untuk harga batu merahnya itu berada di kisaran 800 perak per buah. Sedangkan semen berada di kisaran 1360. Sedangkan pasir itu berada di 142.000. Untuk kolom operate ini kita akan masukkan ketika kepala tukang melakukan lembur kerja gitu. Jadi kita akan masukkan harganya di sini. Untuk cost di sini itu kita akan melakukan ketika pembayaran berada di akhir. Selanjutnya pada kolom accrue di sini kita akan menyesuaikan pada pembelian material kita. Jadi misalkan start dilakukan ketika kita melakukan pembelian di awal, prorate dilakukan ketika kita melakukan pembelian rata gitu setiap hari, dan end dilakukan ketika pembelian dibayarkan ketika pekerjaan telah selesai. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja gitu. Jadi misalkan untuk kepala tukang ini pasti di end, untuk tukang ini di prorate boleh, untuk bata merah ini di awal, semen ini di awal, dan pasir pasang ini di awal. Pada kolom base calendar ini kita akan
melakukan di 24 jam karena satu hari standar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Gantt chart yang tadi. Ketika sudah selesai, kita bisa menambahkan resource name pada setiap aktivitasnya gitu. Jadi untuk pemasangan dinding bata merah ini, kita akan masukkan bata merah, semen, dan tukang gitu. Karena dalam pemasangan dinding bata merah ini kita akan membutuhkan tukang, bata merah, dan satu semen ini gitu. Untuk plesteran halus ini kita membutuhkan tukang dan semen. Untuk pekerjaan acian ini kita membutuhkan tukang dan semen. Dan untuk pengecatan dinding harusnya pakai cat ya. Jadi kita akan melakukan. Apa sih tugas kepala tukang? Kepala tukang ini tugasnya untuk memantau. Jadi kita bisa melihat. Jadi kita sesudah memasukkan username ini, kita akan melihat bahwa Gantt chart-nya itu akan berubah seperti ini dalam 1 minggu. Setelah itu kita bisa melihat juga information masuk ke research. Nah, kita bisa melihat bahwa pada pemasangan dinding bata merah ini kita membutuhkan harga bata merahnya itu satu buah di harga 800.000, semennya itu 130. Setelah kita sudah mendapatkan sebuah informasi dari setiap aktivitasnya, kita bisa juga menambahkan notes, di mana notes ini berfungsi untuk ketika kita akan menambahkan catatan kepada mandor untuk laporan tersebut. Jadi misalkan kita akan memberitahu schedule dari pemasangan dinding bata merah ini harus bagaimana. Jadi kita akan melihat notes di sini. Selain itu kita juga bisa melihat dalam bentuk kalender. Untuk pemasangan dinding bata merah ini kita bisa melihat bahwa pemasangan dinding bata merah ini dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu. Lalu untuk plesteran halus ini kita bisa melihat di Sabtu. Selain kalender kita juga bisa melihat dalam network diagram. Network diagram itu akan seperti ini. Sekian video tutorial yang sudah saya lakukan dalam perencanaan proyek menggunakan Microsoft Project ini pada studi kasus pemasangan dinding bata merah ini. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, bahwa saya membuat creating resource list, working time, rates, resource note, assigning resource, dan view and split window. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.